nggak habis pikir ada brand lokal yang bikin campaign kayak gini. Tentang cewek jerawatan. Cewek jerawatan aku kurang suka sih, mungkin tangannya gatal kali ya, megang-megang muka terus. Oh gitu, tangannya gatal. Bisa jadi gatal juga sama orang ya. Kalau cewek jerawatan itu menurut aku kayak nggak bersih gitu loh kak, kelihatan nggak bersih. Oh nggak bersih? Ya. Cewek yang bersih itu kayak gimana sih? Ya minimal glowing lah ya. Sebelumnya maaf nih ya kalau misalkan cewek jerawatan tuh yang pertama jorok, yang keduanya nggak pintar rawat diri, yang ketiganya bukan tipe aku banget. Oh bukan tipe kakak ya? Ya iyalah, masa kalau misalkan rawat diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ntar jadi istri saya. Kesannya sih kayak yang pemalas gitu nggak sih? Oh pemalas ya? Iya, kayak teman aku Asi, dia tuh orangnya tuh kelihatannya tuh pemalas gitu. Jadi tuh malas-malasan untuk skincare, makanya dia tuh jerawatan banget, nggak bisa rawat diri. Cewek jerawatan? Iya. Kalau kata aku sih kayak red flag gitu ya kalau cewek jerawatan. Oh cewek red flag ya? Ya, Kenapa nih? karena kayak jorok gitu, nggak sering cuci muka jadi dia jerawatan-kerawat kayak gitu. Kalau kalian penasaran brand lokalnya apa, kalian search aja karena ini tuh lagi rame banget. Tadi pagi tuh sebenarnya aku kayak lagi biasa aja, terus tiba-tiba aku lihat video itu karena kebetulan seperti kalian tahu aku pernah jerawatan parah. Begitu aku nonton kontennya, itu langsung kayak ke-trigger, aku pengen marah banget dan kesel sekesal-kesalnya. Sampai ini malam video ini aku buat, aku masih kayak emosi banget. Dan aku juga sebenarnya udah bikin video tanggapan dan aku membahas di TikTok aku. Videonya lama 4 menit. Sebenarnya si brandnya sendiri pun udah minta maaf. Ini video minta maaf mereka, tapi maaf aja untuk hal yang ini menurut aku tidak termaafkan. Karena untuk sampai konten ini tayang aja tuh udah banyak proses yang sebenarnya kalian tuh udah bisa mikir bahwa kayaknya ini nggak layak tayang deh, kayaknya ini bakal menyinggung deh. Tapi itu video sampai tayang yang artinya kalian tuh nggak peduli sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa Wijaya, founder dari Clara Beauty. Saya Rocky Pramana sebagai CEO dari brand Clara Beauty. Jujur saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mungkin merasa tersakiti atas konten dari brand kami. Saya sebagai owner, sebagai founder dari dalam lubuk hati yang paling dalam meminta maaf atas kejadian itu. Semoga itu tidak terulang lagi ke depannya dan semoga jadi pembelajaran untuk saya dan tim untuk bisa terus menebar kebaikan lewat brand ini. Jujur, to be honest, saya juga sebenarnya pejuang acne fighter. Jerawat saya dulu juga luar biasa banyak dan sekarang pun masih ada. Maka saya juga turut menyesali sebenarnya atas konten itu. Dan terima kasih juga kepada customer Cleora yang selama 4 tahun ini menemani perjalanan kami. Semoga jadi pembelajaran banget sih untuk kami ke depannya untuk tidak mengulangi kejadian ini. Sekali lagi, semoga Allah berkahi kita, Allah ampuni kita, dan Allah selalu beri kesehatan kepada seluruh. Ini seperti biasa ya, aku sambil skincarean. Ini aku pakai toner dulu. Jadi pas pertama kali aku lihat videonya, yang paling catchy buat aku adalah ketawa si mbak hostnya. Tanggapan kakak tentang cewek jerawatan. Cewek jerawatan aku kurang suka sih. Makanya dia tuh jerawatan banget. Gak bisa rawat diri banget. Gak bisa rawat diri sampai cowok orang ya. Yang bikin aku nggak ngerti itu kenapa hostnya harus ketawa di saat yang jawab pertanyaannya aja tuh nggak ketawa. Tapi muka dia tuh kayak ceria banget, kayak itu bener-bener kayak men-trigger aku, mengingatkan aku momen-momen saat dulu aku jerawatan parah. Dan itu aku langsung kayak berpikir, gila sih ini jahat banget. Nah aku nonton kontennya, aku perhatiin, ini tuh brand lokal, mereka tuh jual produk eksfoliasi yang bener-bener kayak mereka marketingin, yang artinya mereka tuh marketingin produk itu buat jerawat, tapi dengan entengnya mereka ngetawain orang-orang berjerawat. Dari semua jawabannya itu, awalnya aku pikir si yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tuh memang orang-orang random gitu. Tapi akhirnya ada yang membahas bahwa katanya itu tuh nggak orang random. Si orang-orang itu tuh sebenarnya di brief dulu sama si brand. Jadi sebenarnya itu tuh jawaban dari brandnya. Oke. Pertamanya tuh aku emosi banget, apalagi sama si AAAA. Aku nyebutnya AA ya, karena aku tahu pasti itu orang Sunda dan lokasinya di TSM Bandung. AAAA yang pakai baju biru, yang dia sampai bilang, bukan tipe aku lah, nanti gimana bisa ngerawat aku. Itu hal pertama yang aku bayangin aja, aku langsung ngebayangin nih. Oh gitu. Kita juga cewek jerawatan, nggak mau kok sama cowok calei kayak kamu gitu. Enggak, kita juga
nggak tipe sih sama cowok calei gitu, walaupun kita jerawatan itu langsung kayak terpatri di wajah aku. Apalagi pas ada yang ngomong bahwa cewek jerawatan itu red flag, cewek jerawatan itu jorok, tangannya gatal kali ya, suka megang-megang wajah. Cewek jerawatan itu tuh katanya nggak banget, nggak bersih, ya minimal glowing lah. Itu tuh kalimat yang sering diomongin sama orang-orang yang suka ngebully pejuang jerawat. Pembeli-pembeli skincare kalian tuh banyaknya acne fighter. Aku belum pernah nyoba produk kalian karena marketing kalian tuh belum sampai meyakinkan aku untuk membeli produk kalian. Ini tonernya udah kering. Hari ini aku mau pakai retinol serum dari Bumi. Sumpah aku tuh dari siang kayak nggak enak hati banget. Dan sampai aku kayak mikir, ini tuh enggak banget sih kampanyenya. Please banget lah, ini seriusan dari brand lokal punya campaign kayak gini. Dan hal yang paling pertama yang langsung bikin aku pengen marah saat konten itu ada gitu ya, aku tuh langsung pengen nge-DM brandnya, aku nanya, ini siapa yang ngasih ide konten ini? Ini siapa yang langsung, oh iya kita punya ide, nanti berikutnya kita akan bikin konten, kita ngewawancara, terus hostnya kayak ketawa-ketawa gitu, terus kita bilang aja bahwa pejuang jerawat itu tuh jorok. Nanti kita setting aja jawabannya kalau misalnya cowok-cowok tuh nggak suka sama cewek jerawatan. Aku nggak tahu itu siapa, coba tolong kasih tahu kita siapa yang mulai muncul dengan ide campaign kayak gitu. Maaf aku emosi karena itu tuh nge-trigger aku banget, mengingatkan aku zaman-zaman aku jerawatan, gimana aku diperlakukan, gimana aku dikomen, gimana orang-orang bilang berhenti aja jadi YouTuber, jangan pernah munculin muka kamu lagi di layar YouTube saya. Dan itu tuh brand lokal yang melakukan hal kayak gitu. Siapa? Terus itu apakah si bosnya itu nggak ngecek kontennya seperti apa? Nggak nanya, ini konten apa bener-bener bakal ditayangin? Ini konten apa bener-bener, atau memang tujuan kalian kayak seolah-olah, aduh brand kita kayaknya udah anyep nih, kita bikin rame sesuatu yuk, nanti kalau misalnya menyinggung atau apa tuh kita tinggal minta maaf aja, nggak apa-apa. Orang Indonesia juga pemaaf kok, apa emang kayak gitu? Apa kalian tidak peduli itukah? Aku mau pakai moisturizer, ini dari Rose All Day, mereka baru ngeluarin moisturizer, ada 2 varian, tapi aku lagi coba yang barrier moisturizer. Nah setelah itu aku tahu akhirnya kalau yang jawab-jawab pertanyaan itu berdasarkan brief katanya kan, tadi aku udah bahas. Nah awalnya aku kayak oh sesuai brief ya, tapi ya kalau pikir-pikir lagi ya, mereka tuh kan orang dewasa. Mereka tuh bisa nolak walaupun itu keinginan brief gitu. Kalaupun dibayar berapa, aku penasaran. Coba dong yang itu diwawancara siapa IG-nya, coba share gitu. Kalian tuh bisa sampai jawab gitu tuh dibayar. Kalau emang dibayar berapa sampai kalian mau jawab kata-kata yang disuruh sama brand sesuai brief. Terus kalau misalnya itu memang sesuai brief, kalian kan orang dewasa, sebenarnya kalian bisa menolak mengenai brief itu. Kalian juga bisa bilang, kok ini kampanyenya kasar ya, kok ini kampanyenya jahat ya. Tapi kalian nggak ngelakuin itu kan. Yang jadi hostnya juga nggak merasa itu konten jahat kan. Karena kalau kamu tahu itu kontennya jahat, kamu nggak akan mau jadi hostnya untuk nanya-nanya kan. Nah jadi maksud aku tuh banyak proses sampai si konten itu tuh tayang. Pastikan harusnya contoh nih, aku datang, punya ide nanti kita bikin yuk kayak ngewawancara orang di mall gitu dengan pertanyaan, menurut kamu gimana sih? Nah nanti yang ngejawabnya tuh kayak sambil ketawa-ketawa. Terus kita bilang aja kalau cowok-cowok tuh nggak suka sama cewek jerawatan. Gimana? Kayaknya keren ya idenya. Terus teman setimnya tuh apakah, oh iya keren banget tuh ide, pasti viral. Apakah kayak gitu? Terus pada saat tag video ngeliat adegan ketawa-ketawa itu tuh apakah enggak ngerasa bahwa ini konten kayaknya kasar banget gak sih? Ini jahat gak sih? Atau kalian merasa wah ini pasti viral nih, keren banget kontennya. Sampai akhirnya kontennya tayang. Saat semua orang singgung, saat semua orang ke-trigger, baru kalian minta maaf dengan kata-kata mungkin menyakiti hati. Mungkin konten kita mungkin itu semua orang udah marah, terus kalian ngomong mungkin. Ini mah maaf banget ya, aku emang beneran kesel banget karena
Di saat semua brand lokal itu mengkampanyekan hal positif, memberikan encourage untuk acne fighter, ngasih tahu sama acne fighter bahwa jerawatan tuh normal, nggak apa-apa, jalanin aja. Kita tetap harus semangat. Orang yang ngebully tuh kita jauhin aja. Jangan dengerin orang yang ngebully. Jangan makin stres karena dibully jerawatan. Ini brandnya yang ngebully, ngetawain, kurang jelas. Nih aku liatin ketawanya, aku liatin mukanya. Tanggapan kakak tentang cewek jerawatan? Cewek jerawatan aku kurang suka sih. Makanya dia tuh jerawatan banget. Gak bisa rawat diri banget. Gak bisa rawat diri sampai cowok orang ya. Gak ada orang yang mau jerawatan. Gak ada. Emang hanya dengan kalian cuci tangan rajin, terus tangannya gak nyentuh muka, gak akan jerawatan? Enggak kayak gitu. Emang dengan kalian bilang bahwa nggak jaga kesehatan, nggak bersih. Emang dengan bersih langsung nggak jerawatan? Enggak. Aku jerawatan dari 2018. Sampai sekarang masih suka jerawatan. Lalu CEO-nya ngomong, ya saya juga mantan acne fighter. Aku ngobrol sama semua teman aku yang acne fighter. Nggak ada satu orang pun yang akan tega bikin campaign kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian acne fighter atau mantan acne fighter. Nggak akan. Itu tuh nge-trigger banget. Nggak usah hanya gara-gara konten kalian menyinggung dengan kalian kata-katanya bilang mungkin menyinggung. Terus kalian langsung kayak aku juga acne fighter kok dulu. Enggak, aku ngobrol sama semua teman-teman aku yang acne fighter. Enggak akan ada orang yang tega bikin konten kayak gitu. Kalaupun itu kontennya udah jadi, terus kamu CEO, terus kamu ngelihat konten itu, kalau kamu acne fighter pasti kamu akan marah. Pasti kamu akan ke-trigger, pasti kamu akan sedih. At least kamu akan sedih. Banyak yang komen aja sama aku ngomong gini, aku bukan acne fighter kak, tapi aku marah liatnya. Aku tuh nggak jerawatan parah, tapi aku sakit hati bacanya. Ini CEO yang bilang bahwa dia juga acne fighter ngasih lolos konten begini dan ngasih permintaan maaf yang dimana konten kita mungkin menyinggung beberapa pihak, mungkin cenah guys. Aku gak ngerti lagi sih, kayak apakah ini memang marketing S3, yang penting diomongin dulu, yang penting rame dulu, baru setelah itu kita minta maaf, toh kita viral, seluruh Indonesia tahu, tapi menurut aku ini enggak banget sih. Kalian tuh udah terlalu menyakiti orang-orang yang berjerawat. Yang jerawatan itu bukan hanya satu golongan, bukan cuma umur tertentu aja. Semua orang yang berjerawat itu lagi fighting, lagi berjuang supaya bisa sembuh dari jerawat. Semua yang jerawatan itu lagi ngejaga kebersihan, lagi nyari skincare yang cocok, lagi trial error, lagi coba diet makanan. Dan kalian dengan enteng bilang, gatel kali ya tangannya, jangan-jangan tangannya juga megangin cowok lain. Tahu nggak sih acne fighter tuh ngabisin uang berapa supaya bisa sembuh dari jerawat? Tahu nggak sih betapa kita tuh nahan pengen nangis setiap ada orang yang komen, kok jerawatan terus? Ih jerawatnya makin parah ya. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih kayak gimana? Aku benar-benar sampai kayak ini beneran kesel banget. Karena menurut aku tuh gak ada orang yang mau jerawatan. Aku aja dulu sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia gak jerawatan tapi aku jerawatan? Tuhan kenapa harus aku yang jerawatan? Aku udah nyobain skincare loh, aku udah ngejaga spray aku biar bersih. Aku udah cuci muka pakai anduk khusus, aku udah pakai skincare khusus, kenapa aku? Gak ada yang mau jerawatan. Jerawat tuh gak segampang itu. Kalau kalian CEO brand skincare, kalau kalian di dunia skincare, harusnya kalian tuh orang yang paling tahu bahwa jerawat tuh gak sesimpel, ya jerawatan tuh red flag. Kalau saya sih gak mau ya, gimana mau merawat saya? Itu enggak sih, enggak banget sih menurut aku. Dan bahkan permintaan maaf kalian tuh terlalu terlalu mungkin menyakiti ya. Karena ada kata mungkinnya, ada embel-embel. Saya juga acne fighter, dimana menurut aku nggak akan ada acne fighter yang akan bikin konten kayak gitu. Buat mbak hostnya, buat orang yang diwawancara di video itu,
kalian juga sama aja. Kenapa? Kalian bisa baca, kalian bisa tahu kontennya jahat, dan kayaknya semua orang bilang kontennya jahat deh, tapi cuma kalian aja yang mau ngejalanin konten itu. Mungkin ya kalian pikir yang penting viral aja, atau belakangan nanti tinggal minta maaf. Mungkin gitu. Tapi yang pasti ini kayak menjatuhkan aja. Brand lokal tuh lagi capek-capek nge-campaignin, berusaha bersaing dengan skincare Korea, skincare China, skincare dari Eropa, skincare dari Amerika. Tapi yang kalian lakuin itu malah ngejatuhin mental acne fighter, di mana mereka tuh pembeli kalian karena kalian juga jual produk-produk buat produk skincare. Kalau ternyata CEO-nya beralasan kita nggak tahu kalau ada konten itu, ya kamu juga kan punya bawahan yang harusnya bisa ngecek. Orang normal manapun akan beranggapan itu konten jahat, tapi itu sampai tayang, sampai ada di banyak platform, sampai orang nonton banyak banget, berarti kan atas approval. Berarti kalian merasa bahwa ini konten gak apa-apa, gak ada masalah ya kita post aja. Ada banyak tahapan ya, tahapan saat idenya muncul, tahapan saat kalian syuting, tahapan saat kalian editing, tahapan saat kalian melihat hasil terakhir kontennya. Itu tuh banyak banget tahapan dimana kalian bisa, kayaknya enggak deh ini konten terlalu jahat deh. Tapi enggak kalian lakuin kan, berarti kalian aja menganggap bahwa kontennya biasa aja. Tapi ya kebetulan aja ternyata mungkin banyak yang tersinggung dengan kontennya, baru kalian minta maaf. Dan kalian merasa, oh iya ya ini jahat. Gitu nggak? Tapi aku nggak ngerti, aku cuma mau nanya gimana target viralnya tercapai nggak? Apakah dengan kericuhan ini akun kalian makin rame, makin viral? Kayak, wah akhirnya kita viral, ya aku nggak tahu. Gimana menurut kalian? Tapi kalau buat aku pribadi, aku acne fighter, aku pernah mengalami hal paling stres, paling bikin emosi, paling bikin down sampai kayak nangis, sampai kayak ngerasa tidak tertolong saat aku jerawatan. Makanya begitu aku lihat konten itu benar-benar nge-trigger aku. Aku dari pagi sampai malam, sampai sekarang bikin video ini aja tuh hati aku masih sakit banget sih kalau kayak nginget konten itu. Please, ya buat brand-brand lain jangan pernah niru kayak gini. Ini terlalu menyakitkan. Udah aku udah beres skincareannya. Dadah.